Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun kalian berada, balik lagi di ulasan ataupun prediksi buku harian seorang istri untuk episode yang akan datang. Namun sebelum lanjut ke cuplikan videonya, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan untuk menekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk diaktifkan selalu lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak dan selamat menyaksikan. Nah oke sob, di episode malam ini yang dimana terlihat Nana dan Fajar yang masih saja terjebak di dalam sumur tua. Terlihat Fajar pun yang mencoba untuk melindungi Nana dari hewan yang sangat begitu berbisa. Namun sayang tangan Fajar pun terkena sengatan hewan tersebut, sehingga membuat Fajar begitu sangat lemas dan pada akhirnya Fajar pun tak sadarkan diri. Lalu Nana pun yang melihat kejadian itu pun begitu sangat panik dan khawatir. Lalu Nana pun mencoba untuk berteriak meminta tolong. Dan pada akhirnya Dewa, Pak Aron, Fasya, dan Lucky pun mendengar suara Nana yang berasal dari dalam sumur tersebut. Lalu Dewa pun bergegas untuk menghampiri sumur tersebut. Dan benar saja bahwa Nana dan Fajar berada di dalam sumur tersebut. Lalu Dewa Buana pun dengan panik mencoba untuk mengeluarkan Nana dan Fajar dengan bantuan Fasya, Pak Arman, dan Lucky. Akhirnya Dewa bisa selamatkan Nana dan Fajar. Lalu Nana pun yang melihat kondisi Fajar yang belum sadarkan diri, meminta Dewa untuk membawa Fajar ke rumah sakit. Lalu Dewa pun yang tak tega melihat kondisi Fajar pun langsung bergegas membawa Fajar ke rumah sakit. Dan pada akhirnya Fajar pun bisa untuk sadarkan diri. Nana pun yang melihat Fajar bisa sadar pun sedikit lega karena Nana merasa sangat bersalah. Karena gara-gara melindungi Nana, Fajar pun terkena sengatan hewan tersebut. Dan di sisi lain Dewa pun yang melihat hal tersebut sedikit jengkel dan cemburu. Karena hal tersebut Nana pun kembali dekat dengan Fajar. Karena Nana merasa hutang budi pada Fajar. Dan di sisi lain Dewa Buana yang tidak ingin melihat istri tercintanya pun selalu dekat dengan Fajar dan bekerja di tempat Fajar. Akhirnya Dewa Buana memutuskan untuk kembali ke Buana Crow. Karena Dewa Buana berpikir dengan hal tersebut Dewa Buana akan memiliki penghasilan yang cukup dan bisa untuk mengumpulkan uang untuk biaya persalinan Nana dan kehidupan mereka. Dan Dewa pun berpikir dengan kembalinya ke Buana Crow, maka Nana tidak perlu bekerja lagi di perusahaan Fajar. Lalu Dewa Buana pun bergegas untuk menemui Nenek Ratu dan Fasya. Sesampainya di sana Nenek Ratu pun begitu sangat senang karena Nenek Ratu begitu sangat kangen kepada Dewa Buana. Lalu Dewa Buana pun mengatakan pada Nenek Ratu untuk bekerja kembali di perusahaan Buana Crow. Nenek Ratu dan Fasya pun yang mendengar hal tersebut begitu sangat senang karena Dewa akhirnya mau kembali ke perusahaan Buana Crow dan akan bekerja sama dengan Fasya untuk membangun Buana Crow untuk lebih sukses. Dan di sisi lain, si wanita ular dan Alia dan si antagonis Kevin pun yang mengetahui jika Dewa Buana kembali ke Buana Crow begitu sangat terkejut karena mereka berpikir bahwasanya kerjasama antara Cloud Cove dan Buana Crow pasti akan dibatalkan oleh Dewa Buana. Hal tersebut pun membuat Kevin dan Alia menyusun rencana baru dengan memanfaatkan si antagonis Briggseka. Namun semua rencana busuknya pun berakhir dengan kegagalan karena Dewa Buana dan Fasya pun akhirnya mengetahui hal tersebut. Dan pastinya di episode malam ini karma akan menimpa si Alia dan si antagonis Kevin. Dan tentunya si wanita bermuka dua Priska ya guys. Nah oke sob, mungkin itu ulasan ataupun prediksi dari Mimin. Jika ada kesalahan Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.